Kasus korupsi Jiwasraya sebenarnya sudah masuk ranah peradilan sejak tahun 2020 silam. Hingga kini, kasus korupsi asuransi Jiwasraya telah menyeret 8 orang terpidana dan 13 korporasi. Sebagian besar dari mereka diganjar pidana penjara selama 20 tahun. Korupsi Jiwasraya telah merugikan negara 16,7 triliun rupiah. Celakanya, sebagian terpidana ternyata juga menjarah perusahaan asuransi lain yang juga milik negara. Komplotan Beni Cokro dan Heru Hidayat juga merampok PT Asabri. Nilai kerugiannya bahkan lebih besar lagi hingga 22,7 triliun rupiah. Keduanya bersekongkol menggarong lembaga asuransi plat merah dengan modus yang sama, investasi semu saham gorengan. Dan baru-baru ini, kasus serupa kembali terjadi. Dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN, yang juga merupakan BUMN, terancam merugi 1 triliun rupiah. Mengatasnamakan investasi, dana TASPEN malah digerogoti oknum dari internal dan perusahaan investasi. KPK selanjutnya telah menetapkan ANSK selaku Direktur Investasi PT TASPEN Persero dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahwa penempatan investasi sebesar 1 triliun tersebut tidak seharusnya dilakukan. Ibarat keledai dungu, lagi-lagi lembaga asuransi terjeblos ke lubang yang sama. Investasi semu hingga fiktif dijadikan modus menguras dana masyarakat. Absennya lembaga penjamin polis di Indonesia adalah bukti abainya pemerintah. Padahal lembaga penjamin polis sudah diamanatkan sejak tahun 2014. Akibatnya, negara bolak-balik tekor harus menutup kerugian masyarakat. Ya, lembaga penjamin polis itu kan juga sebetulnya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 40 2014 yang harus dilaksanakan 3 tahun sejak undang-undang itu. Ya, artinya harusnya sudah terbentuk 2017, Oktober 2017. Namun sampai Oktober 2017 juga belum terbentuk sampai kemudian keluar Undang-Undang P2SK, Undang-Undang P2SK itu tahun 2023 yang mengharuskan lembaga penjamin polis yang akan dilaksanakan oleh LPS, lembaga penyimpanan, karena untuk membentuk lembaga penjamin polis tersendiri di luar LPS itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi sekalipun sudah diamanatkan pada LPS juga tidak segera dibentuk, baru dibentuk nanti 2028, 5 tahun setelah Undang-Undang P2SK itu. Jadi sungguh sangat terlambat. Dari amanat 2014 yang harusnya 2017, tapi di Undang-Undang P2SK 2023 pun tidak segera terbentuk, tapi baru 5 tahun kemudian 2028 yang akan dilaksanakan oleh LPS. Jadi pemerintah sendiri memang abai terhadap industri asuransi karena dianggap tidak sebesar perbankan, sehingga mereka anggap bahwa asuransi itu tidak berdampak sistemik. Sederet kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi ini bisa memberikan gambaran bahwa betapa kondisi industri asuransi dalam negeri ini ternyata tidak terkelola dengan baik. Akibatnya puluhan ribu nasabah tidak mendapatkan manfaat polis dan bahkan muncul kerugian negara karena kasus pidana. Pemerintah semestinya berkewajiban untuk melindungi nasabah, termasuk dengan terus mengetatkan pengawasan agar kasus-kasus serupa seperti ini tidak terjadi di masa depan dan akhirnya bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Kami sudah bekerja. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.